Assalamualaikum. Pertamanya maaf ya, asumsi kami yang masuk sini itu udah pada paham tentang autofagi dan manfaatnya. Nggak enak ini sama para penonton setia kalau ngulang-ngulang soal itu lagi. Jadi kalau yang belum paham, sebaiknya sebelum masuk sini, lebih baik biur lebih dulu masuk ke dalam sumur. Nggak ding. Yang klasik, autofagi itu dipicu dan dikencengin dengan extended fasting, puasa panjang. Tapi mestinya setelah mekanismenya dipahami dengan lebih terang benderang, secara teoritisnya autofagi itu bisa loh dipercepat dengan obat-obatan atau suplemen tertentu. Logikanya gini ya, autofagi itu terjadi karena adanya stres di level sel atau cellular stress di tubuh kita. Demikian menurut Dr. Osumi, mbahnya autofagi yang menang Nobel tadi itu. Kalau keponakannya Dr. Osumi, nah itu malah nggak tahu menahu, namanya Shinchan gitu. Bukan dokter tapi penggemar kue dorayaki sama takoyaki. Mbuh. Materi serius kok belok plesetan. Sorry. Jadi ya, autofagi itu terjadi kalau sel-sel kita dikasih stres. Tapi orangnya jangan ikut stres. Kalau orangnya yang stres sampai gro-gro turut dalan, walah, beda lagi itu urusannya. Saya nggak tahu obatnya, kadang-kadang malah takut ketularan sisan. Ini lebih bahaya daripada hepatitis akut yang misterius. Walah, kok malah meten-meten nih, nakut-nakutin. Sorry. Apa sih yang bisa bikin stres di level sel yang bisa mencetus autofagi? Antara lain, pertama itu extended fasting, yang kedua itu fluktuasi temperatur, yaitu bisa berupa terapi hawa panas atau terapi suhu dingin panas dengan cara tertentu yang tepat. Kapan-kapan mungkin bisa diulas juga, sekarang ini masih diteliti terus. Kemudian bisa juga melalui olah fisik dan pembebanan kerja, kita sudah pernah bahas juga. Dan yang berikutnya bisa melalui chemicals atau obat suplemen tertentu yang tepat, yang sifatnya mensimulasikan 3 sumber stres di atas itu tadi. Ini juga masih terus diteliti. Jadi ya, kondisi extended fasting itu bisa dipalsukan mestinya atau ditirukan dengan modifikasi canggih di dalam chemicalnya tubuh kita dengan suplemen atau obat tertentu. Tapi apa sih kira-kira suplemen dan obat yang bisa memaksimalkan autofagi yang saat ini sudah diketahui? Nah, mungkin izin untuk mundur dikit dulu ya. Para ahli bilang aktualnya autofagi itu terjadi dipicu oleh kemunculan autofagosom namanya dalam jumlah banyak di tubuh kita. Dan kemunculan itu terjadi kalau tubuh kita berada dalam fase katabolik sebagaimana pernah kita bahas. Kalau dalam keadaan stres berat, saat hormon-hormon stres menungki, itu juga proses katabolik terhenti. Kayak gitu deh. Kita gampang-gampangan aja lah ya. Kalau pas nggak puasa, autofagosom itu ada, tapi minim. Jadi autofaginya juga minim. Nah, idenya di sini, kalau mekanisme dan racikannya dipahami dengan gamblang, mestinya autofagosom itu bisa dong dipicu dan dikencengin dengan obat atau suplemen. Tentu bisa. Apa sih kira-kira suplemen dan obat yang bisa memaksimalkan autofagi? Saya sudah ngumpulin dari berbagai sumber yang populer. Mereka ini nggak cuma ahli beneran, tapi merujuk lagi pada hasil-hasil penelitian terkini. Daripada manjang-manjangin videonya, mending kita manjangin jenggot aja. Maksudnya sumber-sumber referensinya mendingan ditulis di deskripsi saja. Yuk kita cermati daftarnya. Pertama nih daftar yang populer dulu. Ini dibilang populer, tapi mungkin penonton banyak yang garuk kepala sambil garuk-garuk pusar sekalian. Dan sekitar ketek juga sebetulnya bisa sih digaruk, karena merasa asing dengan nama-nama itu, ya kan? Yuk kita terangin. Kalau tetap nggak paham juga, ya wis, mbuh. Pertama turmeric atau zat berkhasiatnya disebut kurkumin, terkandung juga di situ berberin. Ini salah satu yang paling disebut-sebut selain kekasih hati. Keren ini kalau pakai bahasa Inggris, tapi di kita ini dikenalnya sebagai kunyit, atau orang Jawa bilang kunir. Kalau orang gila, kentir. Beda lagi itu urusannya. Kunyit atau turmeric ini konon rempah-rempah asli dari daerah kita, Asia Tenggara, yaitu setidaknya menurut Wikipedia. Secara tradisional di kita banyak jamu-jamuan yang mengandung kunir atau kunyit ini, tapi kebanyakannya itu saya nggak doyan. Kalau dipaksa minum malah jadi melet sisan. Walah, beda cerita sih itu sebenarnya. Tapi intinya gini lah ya, saya sendiri nggak suka jamu-jamuan kunyit. Lucu aja gitu kalau saya terus ngutip atau mengquote rekomendasi dari sana-sini. Jadi, kalau yang minat lebih lanjut mendalami manfaat kunir dan kunyit ini, silahkan searching ke sumber lain yang lebih sahih. Setidaknya lumayan kan ya. Saya udah kasih hints atau kata kuncinya di sini. Yang kedua, polyphenol. Itu juga bukan barang aneh. Itu zat yang punya potensi ngencengin autofagi
yang terkandung antara lain di dalam berbagai macam minuman kopi. Idem nih dengan kunyit, saya juga bukan peminum kopi. Apalagi kalau kopi terus nggak diminum malah dipakai raup cuci muka, itu juga saya nggak pernah seumur hidup. Iseng bener. Yang ketiga, EGCG atau epigallocatechin galate. Jenenge kok angel men. Kayaknya asing, tapi itu tuh salah satu zat berkhasiat yang ada di dalam green tea atau jenis teh tertentu. Ini idem juga, minum teh saya juga jarang bingit. Asupan apa-apa kok jarang. Pantesan nih saya jadi kurus ya. Bukan karena kurus cacingan. Berikutnya, Shogao atau Six Shogao lebih spesifiknya. Ini juga bukan barang ajaib untuk para penggiat herbal. Terkandungnya antara lain di dalam akar-akaran jahe atau ginger. Berikutnya lagi, sulforaphane itu juga bukan sulit untuk didapat, adanya di banyak sayuran berdaun hijau dan bukannya buah semangka yang berdaun sirih. Wah, kalau itu syair lagu. Berdaun atau berbunga hijau tua kayak misalnya brokoli itu yang paling diomongin. Brokoli ini saya juga nggak suka, sorry. Berikutnya lagi, fisetin. Ini juga jangan sampai keliru dengan pijitin. Kalau mau dipijitin itu bisa langsung bablas ke tukang pijet. Tapi kalau fisetin ini sebangsa flavonoid gitu yang adanya di buah-buahan berwarna cering seperti apel, anggur, stroberi, dan juga ada di bawang-bawangan brambang, onion, ada juga dalam mentimun. Secara umumnya sejumlah flavonoid tertentu yang terkandung di banyak sayur buah itu memang bisa ngencengin autofagi kalau menurut sejumlah penelitian. Berikutnya lagi, olive oil atau minyak zaitun. Kalau yang ini udah pada familiar mestinya ya. Saya pernah nyoba tapi dikit-dikit aja, namanya cuma nyoba. Banyak yang bilang minyak ini bahkan bisa diminum di tengah-tengah extended fastingnya tanpa membatalkan atau mengcancel proses autofaginya. Jadi dikonsumsinya tidak mesti sebelum atau sesudah fasting, tapi bisa di tengah-tengahnya saat fasting. Kalau yang lain tadi itu bisa dicek sendiri lah ya, ada juga yang kayak gitu. Tapi ini tentu minumnya juga harus kira-kira ya. Jangan sampai di tengah-tengah fasting, kalian sedang olahraga berat, loncat-loncat, ciat, terus sambil minum minyak zaitun. Waduh, bisa tumpah semua minyaknya, kalian sendiri bisa keselak berat. Walah, kok malah gila-gilaan. Dan seterusnya, ini sebenarnya masih ada lagi yang lain-lain, yang tidak sepopuler yang ini, dan dibalik itu ada lagi catatan-catatannya. Tapi berhubung dah kepanjangan videonya, insya Allah kita lanjut aja ke bagian kedua. Jangan dulu kelewat semangat. Lebih baik prakteknya nanti aja setelah lanjutannya tuntas. Karena nanti ya, setelah kita cermati catatan-catatannya, kita akan tahu kalau ngencengin autofagi itu tidaklah mudah dan agak tricky. Dan disclaimer-nya lagi, saya ini bukan dokter sekali lagi, bukan ahli biologi juga, dan juga ini bukanlah rekomendasi medis. Ini sekedar reportase dan hints untuk memudahkan para penggiat kesehatan holistik menggali lebih jauh. Dan bukannya untuk langsung praktek secara gerabak-gerubuk. Bagian ini kita stop dulu, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pesan apa nih?